Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oh ya, sebelumnya dari teman-teman ini udah ada yang ngopi pagi belum? Soalnya biasanya kalau rutinitas aku nih, tiap pagi tuh aku pasti bikin kopi. Ini udah pada mandi belum sih? Kok ada yang off cam? Aku juga mau dong lihat wajah berseri-seri teman-temanku. Belum, oh dia belum. Ih, nggak apa-apa. Yang penting pengen belajar kopi bersama kan ya? Teman-teman ini udah ada yang tahu belum? Sebenarnya kopi itu dari bahasa apa? Ada yang tahu? Kalau tahu boleh lah chat di chat box. Oh juga belum. Oke deh. Sebenarnya kopi itu dari bahasa Arab, yaitu kohwa. Iya Kak Dila. Jadi kopi itu sebenarnya dari bahasa Arab, yaitu kohwa, yang artinya kekuatan. Kok bisa sih kohwa? Padahal kohwa sendiri itu artinya bukan kopi, tetapi kekuatan. Karena pada zaman dulu di Ethiopia itu terdapat pengembala domba yang tiap hari dia itu memberi makan anak-anak dombanya itu beri-beri merah yang terdapat di ranting-ranting kopi. Dan mendadak anak dombanya itu jadi apa ya, kayak selalu fresh, terus apa ya, bisa dibilang kayak seger kayak gitu. Dan diketahui bahwa itu adalah kopi, lalu orang-orang menyebutnya sebagai kahwa. Kemudian kahwa mengalami perubahan menjadi bahasa Turki, yaitu kahve. Setelah kahve dia berubah lagi menjadi bahasa Belanda, mengalami perubahan kopi, dan kemudian diserap ke bahasa Indonesia, yaitu kopi. Dan kopi sendiri ini juga merujuk pada tanaman spesies genus Coffea. Apa sih genus Coffea itu? Genus Coffea itu bahasa Latin ya. Genus itu jenis, Coffea itu kopi. Dari keluarga Rubies. Rubies itu semacam suku tanaman yang ada bunganya. Jadi sebelum kopi itu menjadi cherry, dia kan berbunga dulu, baru menjadi buah seperti itu. Dan kalau bicara tentang jenisnya kopi di dunia itu ada banyak ya. Nggak cuman satu, dua, tiga, tapi ada ratusan. Akan tetapi yang dibudidayakan untuk komersial itu ada 4, yaitu Arabica, Robusta, Salsa, dan Liberica. Tapi kalau dari teman-teman sendiri, biasanya taunya ada jenis apa aja sih? Ada Arabica, Robusta, atau sebelumnya udah pernah kenal Excelsa dan Liberica? Oh, ada yang tahu Arabica. Dan di antara 4 kopi ini juga terdapat beberapa perbedaan secara umum ya. Jadi kalau Arabica dia tuh tumbuh di ketinggian 800 mdpl ke atas. Terus daun dan buahnya itu juga lebih kecil dari Robusta. Tapi tidak menutup kemungkinan ya untuk kopi Arabica ini tidak bisa hidup di ketinggian 800 meter di bawah permukaan laut. Tetap bisa, hanya saja dalam prosesnya itu tidak bisa maksimal. Seperti contoh saya tuh pernah tahu di coffee shop teman saya yang di daerah Surabaya, dia tuh menanam kopi Arabica dan tumbuh. Akan tapi dia tidak apa ya, nggak bisa ngeluarin buahnya gitu, tidak bisa tumbuh dengan proses yang maksimal seperti itu. Dan kalau Arabica ini dia memiliki karakteristik rasa yang kompleks seperti rasa asam,
rasa manis, ada pahitnya juga, serta aromanya juga kuat. Berbeda lagi sama kopi robusta. Kalau kopi robusta tuh dia bisa tumbuh di ketinggian yang lebih rendah ketimbang kopi arabica. Kalau karakteristik rasanya robusta itu kurang kompleks ya kalau menurut saya. Jadi dia lebih cenderung ke pahitnya aja. Gak ada rasa asamnya dan aromanya pun juga kurang kuat. Gitu. Dan selanjutnya ada Liberica dan kopi excelsa. Dan perlu diketahui juga ya, kalau kopi excelsa ini adalah varietas dari kopi Liberica. Maksudnya varietas itu, ini misal jenis Liberica ya. Jenis Liberica ini punya varietas, punya anak-anak. Nah, anak-anak ini salah satunya ada kopi excelsa. Nah, ini adalah contoh dari pohon Arabica, Robusta, Excelsa, dan Liberica. Perbedaan umumnya kalau dari segi buah, Robusta dia itu lebih gembel. Gembel dalam arti seperti ini. Berbeda banget kan kalau Robusta tuh dia lebih kayak gembel, ya gembel ketimbang Liberica, serta buahnya juga lebih merah. Gitu. Saat kopi memasuki bulan panen, dia akan melalui proses pasca panen. Dan dari proses pasca panen ini kita mengenal dua metode, metode basah dan metode kering. Pada metode basah sendiri kita dibagi menjadi dua lagi, ada full wash, ada semi wash. Ada yang tahu juga nggak full wash itu apa? Siapa tahu ada yang udah paham. Jadi kan enak kita sharing-sharing bersama. Kayaknya ada yang belum tahu ya. Oke, jadi kalau full wash itu buah kopinya dikupas, kemudian direndam dalam bak mengalir. Oh, masih newbie ya, nggak apa-apa kak. Kita kan belajar bersama di sini. Oke, aku lanjut lagi ya. Jadi kalau full wash itu buah kopinya dikupas, kemudian direndam di dalam bak yang mengalir. Dan baknya itu bukan bak plastik yang seperti kita punya di rumah itu ya. Jadi baknya itu didesain khusus dari semen, emang didesain khusus untuk proses perambahan kopi. Perambahan itu proses pencucian kopi di air mengalir selama minimal 12 jam. Tujuannya supaya lendirnya terpisah dari biji kopi, kemudian baru dijemur. Berbeda lagi dengan semi wash. Kalau semi wash ini tanpa perambahan ya, tanpa pencucian air. Karena tujuannya semi wash sendiri ini untuk daerah yang susah dari sumber air. Jadinya dengan cara kopi tersebut dikupas, disimpan di dalam karung selama 12 sampai 24 jam. Kemudian dengan harapan lendir tersebut terpisah atau menetes ya di dalam karung dengan sendirinya. Kemudian kopi yang terkelupas itu langsung dijemur. Kalau di sini dibilas dengan air itu relatif ya. Kalau daerahnya terdapat air, gampang sumber airnya, nggak apa-apa, bisa dibilas supaya lebih bersih. Seperti itu. Kemudian di metode keringnya ini ada dua juga. Ada proses dan natural proses. Honey proses ini artinya bukan pas ini biji kopinya masih terdapat lendir yang menempel. Diharapkan dari lendir yang menempel itu ada rasa manis yang keluar di biji kopi tersebut. Dan penjemuran ini bisa dilakukan sampai kadar air 9-11%. Dan yang terakhir ada natural proses. Dari
dari proses full wash. Sebentar saya putarkan. Kopi tersebut dipanen. Ya, seperti itu. Maaf ya, di internetnya agak error jaringannya. Kemudian setelah kopi tersebut diproses dari pasca panen dan melalui penjemuran, kopi tersebut akan masuk dalam proses roasting. Roasting itu apa ya? Menyangrai, memasak kopi tanpa minyak. Jadi definisi sangrai kopi sendiri itu adalah teknik memasak menggunakan alat sangrai. Dan sangrai sendiri itu sebenarnya perubahan fisik kopi ya dari warna hijau sampai ke warna coklat. Nah, ini juga ada bean color spektrumnya dari mulai green bean, lalu kopi mengalami Maillard reaction, kemudian sampai kopi tersebut matang. Dalam proses sangrai sendiri juga ada beberapa fase ya. Ada 3 fase, fase pengeringan, fase reaksi Maillard, dan fase pematangan. Fase pengeringan itu dimulai dari biji kopi dari green bean, sampai biji kopi biji kuning. Tujuannya adalah menurunkan kadar air dari biji kopi tersebut. Kemudian selanjutnya ada reaksi Maillard. Ya, bisa dibaca sendiri bahwa reaksi Maillard itu adalah perubahan warna dari biji kopi yang warna kuning menjadi biji kopi yang berwarna coklat. Kemudian sampailah ke fase pematangan. Fase pematangan ini dimulai dari first crack. First crack tuh di saat kita merosting kopi, nanti setelah beberapa menit akan ada suara seperti crack 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 itu dinamakan first crack. Dan sampailah ke sangrai yang kita inginkan. Dan dalam fase proses sangrai ini terdapat beberapa level sangrai ya, seperti ada light roast, cinnamon, city plus, full city plus, Vienna, Italia, dan France. Kalau biasanya kita minum kopi itu biasanya kopinya disangrai di level medium. Jadi dia tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap juga, di tengah-tengah. Setelah kopi mengalami proses sangrai, kemudian lanjut ke proses penyediaan. Proses penyediaan sendiri terbagi menjadi 4. Ada boiling, jadi kopi itu direbus dalam air panas. Contohnya seperti ibrik. Mungkin
Mungkin teman-teman udah tahu ya ibrik itu seperti apa. Dan ada kopi yang direndam dalam air, kemudian prover. Prover tuh seperti V60, Kalita, lebih familiar lah ya kalau proper. Dan ternyata ada pressure atau tekanan. Seperti espresso, itu akan kopi mengalami tekanan. Seperti itu. Dan di proses penyediaan kopi ini kita akan praktek nih guys. Praktek di immersion atau rendam. Jadi kopi direndam di dalam air. Atau lebih gampangnya kopi tubruk lah ya. Lebih simpelnya. Boleh nih teman-teman, alat dan bahannya dipersiapkan. Mulai dari kopi, air panas, kameranya bisa di-onin ya teman-teman. Jadi ini kita nyeduh bersama. Semuanya udah pada dapat ini kan ya? Kalau yang bungkusnya coklat ini kopi Arabica. Kalau yang ini kopi Robusta. Oke. Bisa disiapin ya, gelas, sendok. Terus jangan lupa juga airnya direbus. Ini di sini saya memakai kopi Robusta dari Ijen. Arabicanya juga sama dari Arabica Ijen juga. Dengan level sangrai medium. Ini nanti kita nyeduhnya langsung dua ya. Robusta dan Arabica. Oh, bentar. Kopinya udah boleh dibuka ya. Kita tuang dalam mangkok. Ke gelas juga nggak apa-apa yang punya gelas. Buat teman-teman yang bingung bedain mana cup Arabica, mana cup Robusta, bisa ya. Misal ini cup kopi Arabica, ini sampelnya ditumpuk supaya tidak membingungkan. Tapi buat yang udah paham mana Arabica, mana Robusta, gak usah seperti itu juga nggak apa-apa.
Oke, semuanya pada siap? Kak Dila, Kak Indri, Kak Kira. Nggak apa-apa, nggak on cam. Cuma akhirnya pada siap, soalnya kita mau melakukan penyeduhan bersama. Udah siap. Oke, kita tunggu ya, Kak. Setelah kopi diseduh di dalam gelas, ya teman-teman punya jelas kan ya. Setelah kopi diseduh dalam gelas, kita akan melakukan pendiaman kopi selama 4 menit. Tujuannya supaya kopi itu bisa terekstrak secara maksimal sebelum kita incipi. Oke, udah siap ya? Kita lakukan penyeduhan bersama ya. Satu, dua, tiga. Dan ke gelas selanjutnya. Cupping bowl yang saya pakai ini memang didesain khusus untuk mangkok cupping. Jadi sehingga memudahkan kita untuk melakukan proses penyeduhan. Jadi di sini saya memakai 10 gram, sama seperti punya teman-teman. Dan di sini sudah ada takarannya, 200 ml. Jadi tidak perlu nimbang-nimbang lagi, langsung aja kayak gitu. Dan ini saya setting 4 menit supaya lebih akurat. Dan teman-teman ini ada yang tahu nggak sih kenapa kok cream size yang kita pakai ini agak kasar? Kenapa nggak halus? Jadi tujuannya tuh cream size-nya agak kasaran supaya kalau terlalu lembut tuh nanti kopinya jadi kayak pasir. Dan mengekstraknya tuh juga nggak apa ya terlalu maksimal sehingga yang keluar tuh bukan cita rasa seperti rasa asamnya, tapi lebih rasa pahitnya. Dan tadi saat merebus air, usahakan jangan sampai mendidih ya. Kalau mendidih, terus langsung dituang ke kopinya, itu akan membuat rasa kopi akan tidak muncul. Keberagaman kopi itu tidak akan muncul, karena tertutupi oleh rasa gosong. Oh ya, di sini saya juga punya cuplikan video dari contoh pour over V60 dari Aga. Selagi menunggu kita nge-break kopinya ya.
Nggak diaduk ya, Kak? Tidak diaduk, jadi sebentar. Selagi menunggu break, saya putarkan saya putarkan contoh video dari Perover P60. Itu tadi tersebut itu tadi contoh dari penyediaan kopi Prover P60 ya guys, begitu Pak. Oke, ini time untuk breaknya, udah masuk time untuk break. Syaratnya udah disiapkan teman-teman. Halo. Jadi dalam proses break ini kita memerlukan 2 sendok untuk memisahkan dari bubuk kopi yang ada di atas. Seperti ini, saya contoh.
di sini sebenarnya kita memerlukan 1 gelas tambahan sebagai pembuangan dari bubuk yang kita beri. Ini yang pertama di break dari kopi Arabica ya. Jadi definisi dari break kopi itu adalah bubuk kopi yang mengapung itu diambil kemudian dibuang. Tujuannya untuk memudahkan kita dalam proses mengicip kopi. Siapa itu? Satu hentakan. Sebenarnya di sini tujuannya bukan banter-banteran, bukan keras-kerasan suara, akan tetapi gimana caranya kita menyeragamkan kopi itu ke dalam mulut kita, jadi satu hentakan kita supaya rasa kopi itu seragam. Setelah dibuang ampasnya gimana kak? Setelah ampasnya dibuang, kita kita akan apa ya? Maaf, ada gangguan teknis tadi. Setelah ampasnya dibuang, kita akan menuju ke proses cupping. Jadi proses cupping itu kita mengincip kopi memakai sendok dengan satu hentakan. Tujuannya satu hentakan itu supaya menyeragamkan rasa kopi di dalam lidah kita. Jadi misal dalam satu hentakan itu tadi kita bisa merasakan, oh ada rasa asamnya, oh ada rasa pahitnya, ada rasa manisnya, seperti itu. Kita cupping yang terbuka ya teman-teman. Gimana? Ada yang udah cupping juga? Fadila gimana? Fadila? Kalau cupping itu kopi direndam dalam air sebubuk-bubuknya, kemudian ampas kopi yang mengambang dibuang seperti itu. Kalau di cupping namanya. Tapi seandainya kendala misal nggak ada sendok atau gimana,
Boleh di. Boleh nggak di? Enak banget kak, gak apa. Enak kak. Kalau kak Indri gimana? Kak Indri dari tadi kayaknya nggak komen apa-apa nih. Akira, halo Fran, Rahma, Di Regen. Gak apa-apa Di Regen, misal nggak ada sendok, mau disaring juga nggak apa-apa. Terus sebenarnya kalau dari isi kapten sendiri nggak disaring ya? Iya. Itu memang rasa karakteristik dari kopi Arabica. Jadi dia ada rasa pahitnya, ada rasa kecutnya. Bahkan kalau orang yang terbiasa merasakan kopi, kita bisa loh menemukan kopi itu yang ada rasa buahnya, ada rasa manisnya bahkan. Gimana teman-teman udah ngerasain rasa kecutnya kopi Arabica? Yang terbiasa mungkin nggak bisa langsung dapat rasa manisnya. Memang butuh proses. Oh yang dari Raung. Jadi kita adalah kopi Arabica dari Ijen dan rosanya pun juga dari Ijen. Ini di Bondowoso. Dalam proses lengkapin juga ada parameter cita rasa kopi yang biasa kita pakai. Ada fragrance aroma. Jadi sebelum kopi di cupping, itu kita bisa mencium aroma dari kopi tersebut. Seperti itu. Dan selanjutnya flavor itu ada seperti oh kopi ini ada rasa manisnya seperti rasa madu itu namanya flavor. Kalau aftertaste itu orang yang seluruh kopi ini rasa itu apa ya? Oh rasa kecutnya tuh kecutnya itu bukan kecut yang mengganggu ya. Kecut mengganggu itu seperti kecut yang ada rasa gatalnya. Itu termasuk seperti kita kalau makan jeruk baby itu kan kita cicit-cicit manis ya itu kan bisa kita nikmati seperti itu aftertaste. Kemudian ada acidity atau keasaman, ada body itu kuat atau lemahnya kopi saat berada di dalam mulut kita. Body itu seperti contohnya seperti antara air dengan susu. Air dengan susu itu kan lebih berat susu ya, yaitu yang dinamakan dengan body itu seperti. Dan selanjutnya ada balance. Balance itu seragaman dari aspek keasaman, sweetness atau rasa manis serta flavor. Jadi saat sekali kita nge-cupping, sekali sedot itu berseragam, ada rasa pahitnya, ada rasa asamnya, ada rasa manisnya, seperti itu. Itu namanya balance. Dan ada sweetness, rasa manis alami. Rasa manis alami itu tanpa tambahan gula ya, jadi bener-bener kopi murni. Kemudian ada clean. Clean itu adalah rasa kopi yang bersih tanpa ada rasa cacat. Rasa cacat seperti yang saya bilang tadi tidak ada rasa yang mengganggu seperti rasa mirip tanah. Soalnya terkadang saya pernah merasakan rasa kopi itu yang mengganggu seperti ada rasa ngeres-ngeresnya juga ada rasa kopi, ada rasa tanahnya. Kemudian ada bau-bau apoknya. Itu termasuk kopi yang cacat lah ya yang saya bilang tadi. Kemudian ada uniformity. Uniformity itu adalah konsistensi
rasa cangkir satu dengan rasa cangkir yang lainnya. Karena sebenarnya dari cupping sendiri itu minimal 5 cup. Misal ada 3 ijen. Ada 3 ijen ini kita menyeduh 5 cup. Tes konsistensi dari rasa cangkir satu dengan rasa cangkir kopi yang lainnya. Dan overall adalah keseluruhan aspek yang dimaksudkan untuk penilaian. Jadi sebenarnya tujuan dari cupping itu nanti kita ngisi semacam score sheet. Score sheet itu digunakan untuk mengetahui skor kopi ini berapa di seperti itu. Kemudian ini adalah pedoman dalam rasa kopi. Jadi saat kita nge-cupping, biasanya kita berpedoman pada flavor wheel ini. Ini namanya flavor wheel. Jadi kalau dalam penilaian kopi, yang kita nilai itu nggak cuma enaknya kopi ya, tetapi juga ada dari apa ya, rasa yang nggak enaknya kopi. Apa ya, rasa yang nggak enak itu kayak rasa cacatnya kopi. Misal kopi ini tuh ada rasa kotornya, kayak ada rasa dry, rasa kering. Jadi setelah kita minum kopi, ada rasa kering di tenggorokan. Itu termasuk dalam flavor yang sebelah sini. Terus ada rasa kayak herbi, rumput-rumputan, desi, seperti itu. Itu adalah rasa kopi yang cacat. Dan itu masuk dalam penilaian juga. Apa ada pertanyaan sampai sini? Ya, Rahma. Halo, Rahma. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya rasa sampai sini cukup ya materi yang saya jelaskan. Nanti ini bakalan ada materi selanjutnya. Kan ini istilahnya materi dasar, pengenalan seperti dari proses penanaman kopi, perbedaan umum kopi Arabica Robusta seperti apa. Nanti bakalan ada kelas lanjutannya seperti misal kalian pengen tahu tentang 360, metode prover 360. Nanti bakalan ada kelas selanjutnya kalau prover 360 itu seperti apa, terus ini duanya itu seperti apa. Dan cara proses penyeduhannya pun seperti apa nanti bakal dijelaskan di kelas selanjutnya. Oh ya, sebelum kita mengakhiri materi kali ini, kita foto bersama. Boleh ya? Dan minta tolong dong di screenshotin. Oke. On cam ya teman-teman. Oke. Satu, dua. Udah di screenshotin belum sih, Dan? Kita foto bareng nih. Oke lagi ya guys. Kita foto bareng. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih. Kalau kalian ada mungkin ada yang belum paham tentang materi-materi yang tadi saya jelaskan, kalian bisa chat saya ya melalui WA.
Makasih ya udah join. Kalau di pandemi ini lain kita bisa ketemu langsung ngobrol bareng seperti itu. Terima kasih buat Kak Dila yang dari Jember, Kak Indi juga dari Jember, Rahma teman SMA aku, Kira, Adik Regan, Om Pra, dan moderatorku yang paling aku sayang nih. Dan kasih ya udah mau bantuin jadi moderator aku. Saya tutup ya. Makasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Iya, makasih udah join. Selamat malam. Makasih Om Fran. Ini kalau ada selanjutnya ikut lagi ya teman-teman.